Saat ku hampiri hadirat kudus-Mu, sadar ku hancur di depan altar-Mu. Mengecewakanmu, mengkhianatimu, Kau tetap menungguku ada, tak pernah berubah, sekarang selamanya. Jadikan ku indah, ku angkat wajahku memandang kasih-Mu, berserah padamu, Yesus penjunanku. Ku gapai tangan-Mu, tinggalkan diriku, berlari pada rencana-Mu. Saat ku hampiri hadirat kudus-Mu, sadar ku hancur di depan altar-Mu. Mengecewakanmu, mengkhianatimu, Kau tetap menungguku ada, tak pernah berubah, sekarang selamanya. Jadikan ku indah, ku angkat wajahku memandang kasih-Mu, berserah padamu, Yesus penjunanku. Ku gapai tangan-Mu, tinggalkan diriku, berlari pada rencana-Mu. Ku angkat wajahku memandang kasih-Mu, berserah padamu, Yesus penjunanku. Ku gapai tangan-Mu,
is going to eternity. I was deaf, but right now I can hear your voice clearly. My life is not all about me, since my God breathed the cross with victory. All my life and sins have been redeemed by your grace, Jesus Christ, my destiny. Now all about me belongs to your authority. Wherever you are, I'll be there. Surrender all my life to you, my majesty. To light up the world, I have been called to serve, just to be like you, Jesus. You're the reason that I live. My life is not all about me, since my God breathed the cross with victory. All my life and sins have been redeemed by your grace, Jesus Christ, my destiny. Now all about me
sana rumah bapakku. Indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh, jauh di sana rumah bapakku. Indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jauh, jauh di sana rumah bapakku. Indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku.
cinta dan kerinduan. Tanda cinta dan kerinduanku. Halo, shalom semuanya. Hari ini bersyukur banget kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk mengerti isi hatinya. So, sebelum kita memulai mendengar kebenaran hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kalau kami boleh kembali mendengar isi hati-Mu. Tuhan, ubah kami, ajar kami untuk jadi apa yang Kau inginkan. Ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. So, teman-teman semua, hari ini aku mau bahas satu hal dengan tema one step, satu langkah. Mungkin teman-teman di rumah pernah merasakan dimana kita itu kayaknya nggak pernah deh, atau nggak akan pernah mendapatkan virus yang lagi ngetren hari ini. Jadi kadang-kadang kita tuh suka banget kan, kayak berpikir, waduh harusnya kena nih waktu ketemu orang ini. Kok nggak kena ya? Kayaknya memang gue kebal deh. Kayaknya memang nggak akan kena deh. Tahu nggak sih teman-teman? Semakin kesini, hal ini tuh jadi wajar banget buat kita. Kayak semakin punya kesempatan untuk nggak kena virus tersebut, kita makin ngerasa emang kayaknya nggak mungkin kena. Pasti teman-teman pernah merasa itu. Apalagi atau ada salah satu dari teman-teman yang udah pernah kena, kita mungkin lebih merasa aman gitu. Jadi makin kesini, makin kita gak pernah kena atau udah pernah kena, kita ngerasa kita semakin aman. Sampai akhirnya kita udah gak lagi pakai hand sanitizer, yang dulunya kita bawa hand sanitizer kemana-mana. Terus kita udah gak lagi suka cuci tangan. Kita udah kayaknya agak mager ya pakai masker. Atau kita udah lebih biasa nongkrong atau pergi ke satu tempat yang rame. Karena kita yakin banget kalau kita nggak kena. Semakin ke belakang kan kita semakin kayak berasa aman gitu ya. Tahu nggak sih teman-teman? Hal ini ternyata terjadi juga dalam kekristenan loh. Kenapa? Karena ternyata waktu kita berdoa nggak ada efeknya. Waktu kita nggak berdoa, Tuhan juga nggak menghukum. Apalagi nih, waktu kita buat dosa terus-menerus, Tuhan pun gak menghukum-hukum kita. Sampai akhirnya kita berpikir, kayaknya kita kebal deh. Kayaknya kita gak kenapa-napa deh kalau bikin dosa. Kayaknya kita baik-baik aja deh kalau kita melakukan A, B, C, D. Waduh, ini nih bahayanya teman-teman. Waktu kita semakin tidak bijaksana dalam menjalani hidup kita. Waktu kita merasa tanpa Tuhan baik-baik aja. Gak doa baik-baik aja. Bikin dosa pun Tuhan gak menghukum, semua juga baik-baik aja. Mungkin sekarang kita baik-baik aja, tapi suatu saat nanti, kita baru membayar apa yang kita lakukan hari ini. Begitu juga nih buat teman-teman sekarang, yang mungkin kita udah pede banget nih, nongkrong sama siapapun oke, pergi kemanapun oke. Wah, kita gak tahu kan, suatu saat pun kita bisa apes loh teman-teman, kalau kita gak menjaga protokol atau tidak memakai protokol tersebut dengan baik. Jadi kita tuh sekarang gak boleh jadi anak yang pede-pede aja. Karena one step, satu langkah kita ke depan, itu berpengaruh untuk nasib kekal kita. Satu langkah loh, satu langkah aja berpengaruh untuk nasib kekal kita. Sadarkah kita bahwa saat ini kita tuh ada dalam sebuah perjalanan? Misalkan aku dari rumah, aku mau pergi ke satu mall. Aku tuh udah berpikir, aku bakal lewat jalan ini, jalan A, jalan B, jalan C, biar sampai ke mall tersebut. Nah, kalau kita lagi ada dalam perjalanan dan kita tahu destinasi akhir kita adalah hidup sama Tuhan selamanya, harusnya hari ini kita lewat jalan hidup kudus, lewat jalan hidup benar, lewat jalan rajin berdoa, lewat jalan tekun mendengar kebenaran, lewat jalan hidup untuk Tuhan. Jadi satu langkah kita itu ternyata berarti banget untuk nasib kekal kita. Berbeda nih teman-teman, kalau kita memang pengennya masuk neraka, gak usah berdoa, biasa aja. Gak ketemu Tuhan, biasa aja. Apalagi hidup dalam dosa pun gak kenapa-napa. Apalagi hidup untuk diri kita sendiri, baik-baik aja.
Nah, beda kan teman-teman? Jadi satu langkah kita itu berarti banget untuk kekekalan kita, untuk nasib kekal kita. Oleh sebab itu, apa langkah pertama kita ketika kita bangun tidur? Itu berpengaruh loh. Waktu kita bangun tidur di pagi hari, kita memilih untuk berdoa atau buka handphone. Buka handphone aja lah, doanya besok. Tahu nggak sih teman-teman? Satu langkah itu berpengaruh banyak. Kenapa? Karena banyak langkah yang akan kita ikutin. Sekali bikin dosa, terbiasa terus, terbiasa. Tuhan nggak hukum kita sekarang. Tuhan nggak hukum kita sekarang. Tuhan nggak kasih geledek di atas kepala kita sampai kita mati. No, nggak kayak gitu. Tapi langkah kita setiap hari itu menentukan nasib kekal kita. Itu bahayanya. Jadi bahayanya bukan sekarang, bukan, bahayanya tuh nanti. Waktu kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan gak kenal kita. Karena kita langkahnya salah setiap hari. Jadi kita waktu hidup sekarang ini, kita gak boleh sembarangan. Ya asik aja deh hidup, ya gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh, gak doa, orang Tuhan juga gak hukum. Gak apa-apa deh bikin dosa, kayaknya gak ada hukuman juga. Waduh, bahaya banget loh teman-teman. Kita gak tahu Tuhan nanti waktu udah panggil kita, ya nggak tahu kapan, bisa besok, bisa 2 hari lagi, bisa kapan, kita nggak tahu. Ternyata Tuhan nggak kenal kita. Ternyata hidup kita ini sia-sia. Jadi aku mau ajak teman-teman di rumah untuk one step, pilih Tuhan di setiap langkah hidup kamu. Tiap waktu adalah langkah pertama. Waduh, langkah pertama aku apa nih? Ikut Tuhan. Langkah kedua nih apa? Ikut Tuhan. Terus di setiap langkah hidup kita, untuk mengiring Tuhan, untuk jadi apa yang Tuhan mau. Warrior itu nggak akan peduli tuh sama rasa sakitnya. Warrior itu nggak akan peduli tuh sama apa yang dia pikirin, yang dia senengin. Pejuang-pejuang itu nggak peduli loh kadang-kadang. Ini ekstrimnya ya. Kalau orang benar-benar berjuang demi negaranya, dia bisa tinggalin keluarganya. Sekarang kalau kita dalam perjuangan mengikut Tuhan, kenapa kita nggak berani ninggalin dosa-dosa kita? Untuk melangkah pergi bersama Tuhan. Kenapa enggak? Pelari yang sesungguhnya, dia nggak akan peduli kan sama luka kakinya. Yang dia pedulin itu kemenangannya. Ketemu Tuhan suatu saat nanti itu kemenangan kita. Jadi hari ini harusnya kita nggak peduli sama luka kita, sama kesenangan kita. Ya nggak mungkin kita nggak senang. Tuhan pasti akan memberikan banyak kebahagiaan di hidup kita. Tapi bukan itu intinya. Intinya suatu saat nanti kita dikenal oleh Tuhan. Jadi teman-teman semua, kita jangan sampai makin kesini makin kebal. Sama kayak virus tersebut di hidup kita kan. Makin kesini makin gak kena, makin B aja gitu. Makin kesini makin gak kena, kita makin biasa aja. Seakan-akan ya gak pakai masker juga kayaknya gak kena-kena. Gak cuci tangan kayaknya tetap baik-baik aja. Gak pakai hand sanitizer baik-baik aja. Kayak kita sekarang ya, kayaknya gak berdoa juga baik-baik aja ya. Bikin dosa pun kayaknya baik-baik aja. Jangan sampai kita kebal. Jangan sampai kita kebal sampai akhirnya kita bisa hidup tanpa Tuhan. Sampai Roh Kudus undur di hidup kita. Jangan. Kita kan suka ngelihat orang pindah agama. Kalau pindah agama bilangnya dia lagi menghina Roh Kudus, dia mendukakan Roh misalkan. Atau dia udah menghujat Roh Kudus nih. Waktu kita hidup gak buat Tuhan, kita tuh juga pindah agama. Karena gak cukup teman-teman kita bilang kita agamanya Kristen, kalau hidup kita ini gak punya tujuan. Apa sih tujuan kita? Jadi kaya, jadi orang terkenal, jadi keren. Itu gak cukup. Eksis di bumi itu gak cukup. Kita harus belajar eksis di mata Tuhan. Karena jadi orang kaya gak dibawa mati. Jadi orang terkenal gak dibawa mati. Kita mau terkenal punya fans sebanyak-banyak aja, Tuhan gak kenal kita, kita mati. Sia-sia. Jadi betapa bahayanya kalau kita salah tujuan. Makanya salah destinasi itu bahaya. Dan langkah kita ini menentukan kita pergi kemana. Kalau kita bener-bener tahu pasti kita pergi ke surga, kita mau hidup sama Tuhan selamanya, pastikan di setiap jalan hidup kita itu OTW ke sana. OTW ke surga. Bukan OTW ke neraka. Jadi saat ini teman-teman, kita harus ingat kita dalam perjalanan. Langkah kaki kita adalah sebuah perjalanan. Apa yang kita pilih itu perjalanan kita. Kita nggak diem di tempat semerta-merta menjalani hidup seperti biasa-biasa aja. Enggak, kita memang lagi dalam perjalanan sekarang. Jadi ingat ya teman-teman, one step.
one step, hanya dalam satu langkah, itu berpengaruh ke nasib kekal kamu, ke nasib kekal kita. Jadi buat teman-teman pemuda, teman-teman remaja dimanapun kalian berada, jangan sampai salah langkah. Dari masa muda kita harus belajar untuk angkat kaki kita dan pulang ke rumah Tuhan. Untuk angkat kaki kita bukan untuk berdosa, tapi untuk hidup berkenan. Untuk angkat kaki kita untuk jadi orang yang lebih baik sampai jadi sempurna. Jadi jangan stop berjuang. Kalau misalkan teman-teman berpikir udah berjuang tetap jatuh, gak apa-apa, masih ada langkah-langkah berikutnya yang bisa kita perbaiki. Jangan lagi ngadep ke belakang, lihat ke depan, karena Tuhan menunggu kita menjadi manusia-manusia yang lebih dewasa dalam Tuhan, yang lebih bertumbuh dalam Tuhan, yang suatu saat nanti Dia akan kenal kita setia. So teman-teman semua, jadilah orang yang menikmati Tuhan dan mendatangkan Tuhan di setiap waktu hidup kita. Taruh Tuhan depan mata kita. Sampai di setiap langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan. So, see you and God bless. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami kembali diingatkan untuk kembali berjuang, Tuhan, jadi apa yang Engkau inginkan. Kami kembali diingatkan Tuhan kalau setiap langkah kaki kami, bahkan setiap keputusan hidup kami berpengaruh untuk nasib kekal kami. Jadi Tuhan, ajar kami terus untuk terus jalan di jalan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. So, see you and God bless. Saat ku hampiri hadirat kudus-Mu, sadar ku hancur di depan altar-Mu. Mengecewakanmu, mengkhianatimu, Kau tetap menungguku ada, tak pernah berubah, sekarang selamanya. Jadikan ku indah, ku angkat wajahku, memandang kasih-Mu, berserah padamu. Yesus penjunanku, ku gapai tangan-Mu, tinggalkan diriku, berlari pada rencana-Mu. Saat ku hampiri hadirat kudus-Mu, sadar ku hancur di depan altar-Mu. Mengecewakanmu, mengkhianatimu, Kau tetap menungguku ada, tak pernah berubah, sekarang selamanya. Jadikan ku indah, ku angkat wajah